You better love me again. You better love me again. Om Swastiastu, kami dari kelompok 5 SD Maginyar, di mana kami akan memperkenalkan dua aplikasi. Yang pertama ada PLN Mobile, yang kedua ada Brimo. Yang pertama ada aplikasi PLN Mobile, merupakan aplikasi resmi yang diluncurkan PT PLN Persero yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik konsumennya. Dalam aplikasi ini, semua pelayanan kelistrikan dapat dilakukan secara mandiri oleh konsumen langsung tanpa harus pergi ke kantor PLN terdekat maupun menghubungi call center PLN 123. Beberapa manfaat yang akan didapat konsumen di aplikasi PLN Mobile. Yang pertama, pelaporan gangguan dan pemantauan secara real time. Yang kedua, pengajuan pelaksanaan kelistrikan seperti permohonan sambungan, permohonan tambah daya. Yang ketiga, pembayaran listrik melalui aplikasi. Yang keempat, dan masih banyak lagi manfaat yang dapat di aplikasi ini yang akan dijelaskan lebih lanjut. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi PLN Mobile. Jadi sebelum kita bisa masuk ke dalam aplikasi, kita diharuskan membuat akun terlebih dahulu. Nah, cara membuat akunnya adalah dengan mengklik daftar sekarang yang ada di bawah pilihan login. Setelah itu kita harus melengkapi data, baik nama, email, nomor handphone, password, dan masukkan ulang password. Nanti kita akan dikirimkan kode OTP ke email atau nomor HP yang akan kita daftarkan. Di sini saya akan mencontohkan login dengan nomor handphone yang sudah terdaftarkan. Kita tinggal mengetik nomornya. Setelah itu kita kirim kode OTP. Kita tunggu beberapa saat sampai kode OTP dikirimkan. Kita harus memasukkan kode OTP yang benar agar kita bisa login. Oke, kita sudah masuk ke dalam aplikasi PLN Mobile. Berikut adalah profil kita. Lalu ini berandanya. Berikut adalah tampilan menu utama dari aplikasi PLN Mobile. Setelah kita login, kita akan disuguhkan dengan beberapa menu, yaitu menu di bagian atas ada kelistrikan, internet, listrikku, SP, KLO. Nah, ini adalah menu-menu utama dari PLN Mobile yang berhubungan dengan masalah kelistrikan. Dan untuk internet akan segera hadir juga internet dari PLN. Lalu di menu bawah ada menu untuk pembayaran dan pembelian token, ada pengaduan gangguan, catatan meter, info stimulus, ini adalah info subsidi. Lalu ada menu untuk penyambungan baru ketika kita ingin menyambung listrik baru ke rumah. Lalu ada perubahan daya, ini untuk meningkatkan atau menurunkan daya yang terpasang di rumah. Lalu simulasi biaya, ini bisa mensimulasikan biaya untuk pasang baru maupun tambah daya. Lalu ada juga penyambungan sementara. Di sini adalah penyambungan daya sementara. Misalnya kita memiliki acara di rumah sehingga kita memerlukan daya yang besar untuk waktu yang singkat, mungkin 2 atau 3 hari, kita bisa melakukan penyambungan sementara dari aplikasi ini. Berikut adalah tampilan menu dari token dan tagihan listrik.
di mana fitur ataupun menu ini berfungsi jika nasabah ingin membeli token listrik ataupun membayar tagihan listrik. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membeli token listrik di aplikasi PLN Mobile. Nah, di sini saya akan coba membeli token listrik dengan ID pelanggan yang sudah terdaftar sebelumnya. Nah, di sini ada dua pilihan, apakah cek tagihan ataupun beli token. Di sini saya akan coba beli token. Nah, di sini ada nominal berapa kita ingin membeli pulsa listrik. Nah, saya akan coba di 1.000. Jika sudah, tekan beli. Selanjutnya adalah detail token. Di sini ada rincian harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Selanjutnya, lanjutkan pembayaran. Nah, di sini di metode pembayaran ada beberapa jenis metode pembayaran yang bisa dipilih oleh pelanggan. Baik itu bisa virtual account, kartu debit instan, dompet digital, ataupun kartu kredit. Nah, selanjutnya adalah menu pengaduan. Pada menu pengaduan, pelanggan dapat mengadukan gangguan secara langsung di dalam aplikasi PLN Mobile. Dengan demikian, pelaporan gangguan menjadi lebih mudah dan murah karena tidak perlu lagi pelanggan melakukan panggilan call center di 123. Dengan adanya pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile, progres dari laporan juga dapat dipantau secara real time oleh pelanggan. Menu selanjutnya yaitu menu catat meter. Menu SWACAM atau swadaya catat angka meter merupakan menu untuk melakukan pembacaan meter pada listrik pasca bayar secara mandiri. Baik, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pelanggan cukup masukkan ID pelanggan, lalu memfoto stand meter, lalu mengisi angka meter yang tertera, masukkan nomor handphone pelanggan, dan kirim. Dengan demikian, pelanggan telah melakukan pembacaan meter listrik pasca bayar secara mandiri. Menu selanjutnya yaitu menu info stimulus. Pada menu info stimulus, pelanggan cukup masukkan nomor meter atau ID pelanggan, lalu klik kirim. Nah, dengan demikian pelanggan dapat mengetahui informasi-informasi stimulus pada PLN Mobile. Selanjutnya ada menu pengajuan pasang baru. Pada menu ini, pelanggan bisa melakukan pengajuan penyambungan listrik baru secara mandiri, tanpa menghubungi call center 123 maupun datang ke kantor PLN terdekat. Dengan layanan ini juga, pelanggan dapat mengetahui harga penyambungan listrik baru sesuai dengan daya yang pelanggan inginkan. Selanjutnya ada menu pengajuan perubahan daya. Pada menu perubahan daya, pelanggan dapat melakukan pengajuan perubahan secara langsung. Jika terdapat promo, harga juga akan menyesuaikan promo terbaru dari PLN. Menu pengajuan penyambungan sementara. Pada menu pengajuan penyambungan sementara, pelanggan dapat mengajukan penambahan daya sementara maupun penyambungan sementara ketika pelanggan hendak mengadakan pesta maupun acara yang bersifat sementara. Ini adalah menu simulasi biaya permohonan. Pada menu ini, pelanggan dapat mengetahui biaya pasang baru, perubahan daya, maupun pasang sementara langsung melalui aplikasi. Kesimpulan dari aplikasi PLN Mobile merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh PT PLN Persero untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pelayanan dan pelaporan gangguan masalah kelistrikan. Aplikasi ini sangat dapat membantu konsumen khususnya dalam pelayanan kelistrikan dikarenakan konsumen tidak perlu susah payah untuk datang ke kantor PLN dan tentu lebih murah dibanding harus menghubungi call center PLN 123. Saran dari aplikasi PLN Mobile menjadi perusahaan satu-satunya yang menyediakan tenaga listrik di Indonesia. Banyak hal yang perlu dibenahi dari aplikasi ini. Antaranya, yang pertama sebagai penyediaan tenaga kelistrikan yang memiliki konsumen yang banyak. Hal yang harus diperbaiki adalah adanya bug pada aplikasi ini yang mengakibatkan aplikasi ini sering keluar sendirinya. Hal ini akan mengakibatkan pengalaman konsumen dalam aplikasi ini sangat buruk. Yang kedua adalah melakukan pendaftaran awal. Perlu dijelaskan lebih lanjut untuk mengenai ID pelanggan maupun ID meter yang akan didaftarkan. Sebagai konsumen yang kurang memahami hal tersebut akan mengalami kesulitan dalam pendaftaran. Yang ketiga ada user interface, harus dibuat lebih simpel dikarenakan saat ini cukup rumit untuk memilih menu yang akan diinginkan. Yang kedua ada aplikasi BRIMO atau BRI Mobile, merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Bank BRI yang disediakan khusus untuk mempermudah nasabahnya dalam melakukan kegiatan perbankan melalui ponsel pintarnya.
Aplikasi ini merupakan perbaruan dari aplikasi sebelumnya yang juga dikeluarkan oleh pihak Bank BRI. Dalam perbaruan ini terdapat lebih banyak fitur yang akan didapat oleh nasabah, yang bahkan bisa dibilang semua kebutuhan konsumen sudah diakomodir di aplikasi Brimo ini. Berikut adalah tampilan awal aplikasi Brimo atau BRI Mobile. Nah, sebelum masuk ke dalam aplikasi, tentunya kita harus memiliki rekening BRI terlebih dahulu sehingga bisa membuat akun. Untuk pemilik aplikasi baru akan disuguhkan dengan menu untuk pembuatan akun. Karena aplikasi ini sudah memiliki akun, jadi dia hanya memiliki menu login. Berikut adalah tampilan login Brimo. Di sini kita dituntut untuk memasukkan username dan password untuk login. Kita juga bisa masuk dengan fingerprint atau Face ID untuk handphone yang sudah support untuk fingerprint atau Face ID. Berikut adalah tampilan awal ketika kita sudah berhasil login. Menu utama atau beranda aplikasi Brimo. Berikut adalah tampilan utama aplikasi Brimo, di mana salah satu fitur yang menarik bagi nasabah yaitu nasabah dapat mengetahui persentase pengeluaran per bulan nasabah. Selain itu juga nasabah dapat mengetahui total pemasukan dan total pengeluaran per bulan. Selain itu, terlihat banyak pilihan menu yang bisa dipilih oleh nasabah seperti pemilihan pulsa, transfer, pembayaran digital, top up Breezy, scan, dan lain sebagainya. Pada menu-menu utama yang tadi, nasabah juga dapat memilih menu lainnya seperti pembayaran asuransi, BPJS, mutasi rekening, cicilan, donasi, pembelian tiket kereta, pembayaran kartu kredit, pembayaran pulsa, dan lain sebagainya yang bisa diakses langsung di aplikasi Brimo ini. Menu transfer. Dapat kita lihat pada menu transfer, di bagian atas terdapat riwayat transfer terakhir nasabah. Untuk bagian bawah, terdapat nomor rekening nasabah yang disimpan untuk transfer selanjutnya. Nah, jika ingin melakukan transfer dana ke akun rekening baru, dapat memilih menu tambah daftar baru. Menu pembelian pulsa. Nah, pada menu pembelian pulsa dapat dilihat di bagian atas, nasabah dapat melihat riwayat pembelian pulsa terakhir. Dan pada menu bagian bawah, jika nasabah ingin melakukan pembelian pulsa ke nomor baru, dapat dicantumkan nomor baru maupun milih kontak yang telah disimpan di memori telepon. Berikut tampilan pemilihan kontak untuk pembelian pulsa melalui Brimo. Jadi di sini kita bisa memilih nomor untuk pembelian pulsa dari kontak yang sudah ada. Dan setelah itu kita bisa memilih berapa nominal pulsa yang akan kita beli. Menu dompet digital. Pada menu ini, nasabah dapat melakukan top up e-money seperti GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, dan lain-lain. Pada menu paling atas terdapat top up terakhir. Di sana terdapat riwayat top up terakhir yang pernah kalian lakukan. Dan jika ingin mendaftarkan e-money yang baru, tinggal klik menu paling bawah, yaitu top up baru. Setelah itu, pilih dompet digital mana yang akan kalian kirim. Setelah itu, masukkan nomor HP kalian dan klik lanjutkan. Breezy. Pada menu ini, nasabah dapat melakukan top up saldo Breezy yang berbentuk kartu yang nantinya bisa digunakan oleh nasabah untuk pembayaran tol dan lain sebagainya. Menu Briva. Ketika nasabah melakukan transaksi melalui virtual account BRI, dapat dilanjutkan pembayarannya melalui menu Briva yang dimasukkan adalah kode Brivanya dan langsung lanjut pembayaran sesuai tagihan. Kesimpulan dari aplikasi Brimo merupakan aplikasi perbankan digital yang dikembangkan oleh Bank BRI sebagai alat permudah nasabah dalam melakukan transaksi dan pelayanan keuangan secara online. Aplikasi ini sangatlah membantu nasabah, terutama bagi mereka yang tidak memiliki waktu yang banyak untuk datang ke ATM maupun ke cabang Bank BRI terdekat. Saran aplikasi Brimo sebagai aplikasi yang ditunjukkan untuk nasabah dalam mempermudah kegiatan keuangan, beberapa saran yang dapat kami berikan yaitu: yang pertama, beberapa menu perlu ditambah seperti pembayaran listrik PLN non-tagihan ini sangat dibutuhkan oleh nasabah ketika melakukan pembayaran non-tagihan tanpa perlu ke ATM. Yang kedua, karena sistem keamanan yang tinggi membuat nasabah diminta melakukan pembaruan password secara berkala.
Ini memang sangat bagus untuk pengamanan akun nasabah, namun akan sangat memberikan pengalaman yang buruk jika kejadian penggantian password ini terus berulang. Apalagi penggantian password ini cukup rumit dilakukan. Yang ketiga, perlu adanya perbaikan lebih lanjut dalam aplikasi, di mana sering kejadian error pada aplikasi sehingga nasabah tidak dapat melakukan apapun setelah login ke aplikasi dalam waktu yang cukup lama.